Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas materi kelas 12 semester 1 yaitu translasi fungsi. Oke, sebelum mempelajari lebih lanjut ke translasi fungsi, kita mengulang sedikit tentang translasi titik. Misalkan kita memiliki titik X, Y, kita translasi atau kita geser dengan arah pergeserannya itu AB, dengan A ini pergeseran ke arah kanan atau kiri, dan B pergeseran ke arah atas atau bawah. Maka bayangan dari X, Y itu menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Nah, X ditambah A ini adalah bayangan dari X, atau ini nanti kita anggap sebagai X aksen. Kemudian Y tambah B ini bayangan dari Y setelah ditranslasi, setelah digeser. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi Y aksen. Sehingga X aksen bisa kita tulis menjadi X tambah A dan Y aksen menjadi Y ditambah B. Oke, rumus ini akan kita gunakan untuk menentukan translasi fungsi. Oke, selanjutnya misalkan kita memiliki sebuah kurva. Jika grafik yang di bawah, yang garis warna putih, kita geser menjadi garis warna merah. Pertanyaannya digeser sejauh berapa ini ke atas? Yang ini kita tulis menjadi Y aksen sama dengan 2X ditambah 5. Ya, ini adalah fungsi hasil dari translasi, hasil pergeseran. Oke, selanjutnya 2X tambah 5 ini kita ubah sehingga muncul nanti 2X tambah 1 di situ. Kita tulis Y aksen sama dengan 2X tambah 1. Kita munculkan 2X tambah 1 karena 2X tambah 1 itu sama dengan Y. Kalau ini Y, berarti nanti bentuknya ini kan, Y aksen sama dengan Y ditambah berapa gitu kan. Nah, ini kita tambah berapa supaya nilainya tetap 5. Ini sudah ada tambah 1, berarti ditambah 4 lagi supaya 5. Nah, yang bagian yang saya kurung ini, itu adalah Y. Yang ini Y aksen. Nah, sehingga Y aksen sama dengan yang dalam kurung ini Y ditambah 4. Oke, bentuk ini sudah sama dengan formula yang kita kenalkan di awal tadi, yaitu pergeserannya ke arah atas, karena di sini plus. Kalau di sini nanti min, ini ke bawah. Ini pergeserannya ke atas 4 satuan. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa mengerjakannya dengan menganalisis dua fungsi yang ada. Fungsi awal dan fungsi akhir. Nah, setelah itu kita lihat berapa jauh nih pergeserannya dengan menyamakan fungsi awal jadi fungsi akhir itu berapa selisihnya. Cara 2, kita tulis semua fungsinya masing-masing. Misalnya fungsi awal, yang awal dia Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, ini kita ubah seperti ini. Jadi Y kurang 1 sama dengan 2X. Oke, ini fungsi awal. Kita ubah seperti ini. Kemudian fungsi hasil translasi, hasil atau akhir, itu yang ini. Y sama dengan 2X tambah 5. Nah, ini kita ubah saja. Kita pindah 5 yang kanan ke kiri. Jadi Y kurang 5 sama dengan 2X. Oke, untuk menganalisis awalnya tadi, yang ini, Y sama dengan ruas kirinya yang sama. Sama bentuknya, sama polanya. Kemudian kita ubah
yang sama sekarang ruas kanan. Sebelah kanannya sama dengan. Ini sama. Sama-sama 2x. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal melihat fungsi yang ini, y ini, dengan y di sini. Tetapi kita tulis hasilnya dulu. Yang hasil itu sebagai aksen ya. Berarti ini y aksen min 5 sama dengan yang awal, y min 1. Oke, selanjutnya y aksen sama dengan 5-nya dipindahkan. Jadi y min 1, min 5-nya pindah jadi plus 5. Sehingga y aksen sama dengan y min 1 tambah 5 berarti plus 4. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ini bergeser ke atas 4 satuan ya. Oke, ini akan sama dengan yang sebelumnya tadi. Kita bisa juga melihat ini selain y-nya bisa juga dari x-nya. Ini kan ada 2x, yang ini aksen, 2x aksen sama dengan ini 2x. Kemudian x aksen sama-sama dihilangkan 2-nya ya. Sehingga x aksen sama dengan x. Nah, ini dari sisi x-nya ini tidak ada perubahan. Oke, hasil ini sama ya dengan hasil sebelumnya tadi. Oke, selanjutnya kita punya dua buah kurva. Kurva yang atas ini adalah kurva awal dan kurva yang berwarna merah ini adalah kurva hasil translasi. Nah, kurva itu memiliki fungsi yang ini, y sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Dan kurva yang kedua memiliki fungsi yaitu y sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Oke, pertanyaannya dari dua kurva ini terjadi pergeseran. Dia bergeser sejauh berapa sih dia bergeser? Kalau dari gambar ini terlihat bergeser ke arah kanan dan bergeser ke arah bawah. Oke, mari kita buktikan. Kita kerjakan dengan cara menganalisis dari fungsi ini ya. Fungsi awal, kita tulis yang ini. Y sama dengan x kuadrat dikurang tambah 2x tambah 3. Oke, ini fungsi awal ya, kita tulis. Oke, fungsi awal ini kita ubah menjadi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuknya kayak gini. X dikurang sekian kuadrat, oke? Nah, karena di sini tambah 2, maka di sini penambahnya ini separuh dari 2. Tambah 1. Nah, oke, gitu ya. Kalau di sini itu nanti tambah 8, maka separuhnya 8. Jadi tambah 4. Begitupun kalau dia kurang. Misalnya kurang 10, ya separuh dari 10 itu 5. Berarti kurang 5. Oke, bentuk ini, x tambah 1 kuadrat, itu cara mengalihkannya, x ini kita kuadratkan menjadi x kuadrat. Kemudian kita kalikan 2 kali 1 itu 2. Kali x itu 2x, berarti tandanya tambah 2x. Atau sama persis dengan yang atas ya. Tetapi ada tambahannya nih, 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. Tambah 1. Oke, ini hasil dari x tambah 1 kuadrat, yang ini. Nah, tetapi soal kita kan ini plus 3 ya, bukan plus 1. Otomatis kita harus menambahkan dengan 2 ya. Supaya sama nih. Ini kita tambahi 2. Atau yang ini kita kurangi dengan 2. Bisa. Ini 3 menjadi 1, kita kurangi 2. Oke, mungkin di sini saja kita kurangi 2 ya. Ini kurangi 2. Supaya jadi ini. Kemudian karena di sini dikurangi 2, maka di sini juga kita kurangi 2. Oke, yang ini saya hapus dulu sedikit. Ini kita kurangi 2. Nah, gini ya. Oke, awalnya 3 jadi 1 karena hasil ini tuh plus 1. Nah, karena di sini kurangi 2, maka di sini kita tulis y kurang 2, y kurang 2.
Oke, selesai untuk fungsi awal. Kemudian kita lanjut ke fungsi setelah ditranslasi yang ini. Ini kita tulis Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 1. Oke. Nah, selanjutnya seperti halnya yang tadi, kita langkai dulu 1. Yang ini berarti X dikurangi, dilihat di sini, min 4. Kita ambil separuhnya min 4, yaitu 2. Min 4 ini bagi 2 ya. Min 4 bagi 2 itu 2. Kita kuadratkan. Oke, yang ini hasil kuadratnya kita tulis di atas ini. Berarti ini X kuadrat. X ini dikuadratkan. Kemudian 2 kali min 2, ini min 4. Min 4 kali X itu min 4X. Kemudian yang terakhir kita tambahkan dengan 2 ini dikuadratkan. 2 kali 2, 4. Oke, kita lihat di sini kita memunculkan angka 4. Itu dapat dari 2 kuadrat. Sedangkan ini awalnya ini tambah 1 saja. Berarti kita kekurangan nih. Kekurangan 3. Berarti kita tambah 3 ini. Supaya jadi 4 ya. Tambah 3. Oke, karena di sini tambah 3, maka di sini otomatis juga ikut tambah 3. Nah, berarti ini turun jadi Y tambah 3. Juga Y tambah 3. Oke, dua fungsi sudah kita uraikan. Kita samakan bentuknya supaya bisa dianalisis tuh harus sama. Ini X tambah 1 kuadrat. Ini X kurang 2 kuadrat. Sama-sama kuadrat lah gitu ya. Kemudian yang kirinya sama-sama ada Y-nya. Nah, karena sudah sama, maka yang bayangan yang setelah ditranslasi kita kasih aksen nanti. Ini aksen ya. Kita tulis ini duluan. Y aksen tambah 3 sama dengan yang ini Y kurang 2. Oke, saya ulangi. Yang bayangan yang ini kasih aksen Y tambah 3. Yang berarti Y aksen tambah 3 ya. Sama dengan yang ini Y kurang 2. Ini karena grafik awal tidak usah dikasih aksen. Oke, ini sudah, berarti kita tulis menjadi Y aksen sama dengan plus 3-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi min 3 ya. Berarti Y kurang 2. Ini dipindah ke kanan. Min 3. Berarti min 2, min 3. Punya utang 2, utang lagi 3. Jadi utangnya 5. Oke, ini ternyata bisa kita simpulkan bentuk Y aksen sama dengan Y dikurang sekian. Ini itu bergeser ke arah bawah ya. Ke bawah sejauh yang ini 5. Berarti 5 satuan. Oke, lanjut. Ini bagian Y-nya, bagian ini. Kita bisa ambil bagian X-nya sekarang. Berarti ini X dikurang 2, karena ini bagian bayangan, kasih aksen, sama dengan. Kemudian yang ini kita tulis X plus 1. Nah, berarti X aksen sama dengan 2-nya pindah. Min 2 pindah ke kanan jadi plus 2 ya. Jadi 1 ditambah 2 itu 3. Berarti ini X ditambah 3. Oke, bentuk X itu bergesernya ke arah kanan atau kiri. Nah, karena di sini itu plus, berarti gesernya ke arah kanan. Sehingga ini arahnya ke kanan 3 satuan. Oke, demikian video hari ini. Semoga video ini bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.